berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan bahagia, diberkati Tuhan, berkumpul bersama dengan keluarga dalam keadaan sukacita, sehat semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita percaya bahwa apapun keadaan kita, seberat apapun pergumulan hidup kita, ketika kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan, di situ ada pertolongan, ada pengharapan, ada kekuatan, ada jalan keluar. Bahkan Tuhan akan memberi kita kelegaan dari semua beban berat yang menindih hidup kita. Karena Tuhan Yesus sendiri telah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Percaya akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena dalam anugerah-Mu setiap kami adalah pribadi-pribadi yang dikasihi, pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Saat ini kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami persembahkan korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Kami membawa semua beban berat pergumulan hidup kami. Karena kami percaya sepenuhnya dalam hadirat Tuhan. Ada kelegaan dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita, ada kemenangan yang akan membuat kami bisa menjalani hari-hari kami dengan sukacita. Menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Selama kami hidup, kami mau hanya menyembah-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
kenal selalu. Oh, jadikan kami Tuhan, hamba yang berkenan di hadapan-Mu Yesus. Oh Bapa yang memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup kami, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, pemilik hidup kami, pemelihara jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Puji Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita melewati pergumulan-pergumulan yang sangat berat seperti kita sedang berjalan di lembah kekelaman, di sana Tuhan tetap hadir menyertai kita semuanya. Tapi sayangnya tidak semua orang Kristen tetap memiliki keyakinan seperti ini. Ada sebagian orang yang kadang-kadang ketika dia dalam pergumulan yang berat, dalam situasi yang sangat sulit, dan semua doa sepertinya tidak dijawab Tuhan, semua upaya sepertinya tidak membuahkan hasil. Akhirnya mereka menyerah dengan keadaannya dan mulai berpikir untuk undur dari Tuhan. Tentu saja ini sebuah kekalahan dalam imannya, sebuah kegagalan dalam perjalanan rohaninya. Dan orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Orang-orang seperti ini mungkin salah satunya adalah kita dahulu. Apakah ada yang mau sharing tentang kegagalan seperti ini? Saya Pak, saya sebenarnya tapi sebelumnya saya mau garis bawahi, saya bukan gagal ya. Cuman saya pengalaman ketika istri saya dulu mengandung. Setelah mengandung dan ternyata dari dokter harus dia bed rest selama 4 bulan karena ternyata bayi itu dia bergesekan dengan plasentanya sehingga keluar flek waktu itu. Jadi harus bed rest. Jadi otomatis dia kan gak menghasilkan ya Pak. Jadi hanya saya yang menghasilkan atau saya yang bekerja. Nah, ketika itu tahun 2018 bulan Oktober, dia sampai di bulan Januari 2019 dia tidak bekerja karena harus memang bed rest. Nah, pergumulannya adalah yang biasa 2 pintu jadi 1 pintu itu lumayan amat berat ya bagi kita dulu. Karena kan harus bayar kontrakan segala macam. Tapi saya percaya ketika Tuhan mempercayai kami memiliki keturunan, saya percaya Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Amen. Gitu. Nah, dan pada saat itu pula saya lagi kuliah. Nah, pengeluarannya itu lumayan Pak, karena pada saat itu saya sudah semester 5 kalau nggak salah itu. Nah, singkat cerita dia kerja di Februari, ternyata dia bawaannya lemas karena
dia makannya susah gitu. Ketika dia makan harus muntah gitu. Sampai dia di umur menjelang lahiran di Juni 2019 itu kita putuskan untuk jangan, nggak usah kerja deh, nggak apa-apalah. Yang penting Tuhan percayakan kita punya keturunan gitu. Singkat cerita lahirlah si Jabang bayi di tanggal 19 Juni 2019 lalu. Nah, dengan sesar karena dia sampai mau pecah ketuban itu dia gak bisa keluar gitu. Jadi kita putuskan untuk sesar dan puji Tuhan ada BPJS waktu itu, jadi kita nggak ada keluar biaya sama sekali. Singkat cerita karena ternyata sesar itu kan susah ya, lama proses untuk recovery-nya, pemulihan. Harus makan apa segala macam kita harus penuhi waktu itu. Nah di September 2019 dia coba untuk kerja, ternyata nggak bisa karena langsung diputus dari perusahaannya karena terlalu lama gitu. Terlalu lama, ya udah nggak apa-apa, sembari jaga anak ya kita cari-cari kerja gitu. Nah di 2020 ya udahlah corona sama sekali gak ada kerja. Mana di 2020 itu saya harus banyaklah pengeluaran karena menuju mau wisuda kan, semester 6 segala macam itu banyak. Nah sampai-sampai yang dulu yang sempat saya cerita, saya terlibat dengan pinjaman online itu. Nah singkat cerita itu bisa kita penuhi sampai saya wisuda dan tetap saya yang bekerja. Nah sampai sekarang juga masih saya yang bekerja, tapi puji Tuhannya kita nggak pernah meminta-minta, kita nggak pernah kekurangan karena saya terlalu percaya ya Pak, ketika Tuhan menjadikan saya pribadi yang mengenal Dia akan pasti mencukupkan gitu. Dan sampai saat ini pun istri saya belum bekerja walaupun masih ada yang kurang, tapi kita belum pernah merasakan yang namanya tidak pernah makan gitu. Ya puji Tuhan sih Pak, karena saya terlalu percaya akan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan gitu Pak. Ya, puji Tuhan. Berarti selalu lulus. Seperti Amin. anak sekolah ya. Kalau anak mau naik kelas kan harus menghadapi ujian, harus ulangan, harus ujian. Masalah itu mirip sebuah ujian yang Tuhan izinkan agar kita bisa naik kelas. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen juga seperti itu. Tuhan ingin kita tidak hanya dalam level yang sama terus. Sejak kita percaya Tuhan, Tuhan ingin kita naik kelas, level kita naik sehingga Tuhan bisa memberi kita sebuah pengalaman, sebuah tanggung jawab, sebuah kepercayaan yang lebih besar ke depan. Hari demi hari. Tadi pengalaman keluarga Mane itu indah karena dalam berbagai pergumulan ternyata Tuhan tetap pelihara. Secara hitung-hitungan matematika pasti wah ini akan berat sekali secara ekonomi. Ini pasti akan sulit, nggak tahu nanti kalau anakku sudah lahir kasih susunya seperti apa, lalu untuk makanku kurang gitu kan. Tapi ternyata semua tetap terpelihara, semuanya tetap tercukupi. Amen. Itu membuktikan bahwa Tuhan mengizinkan berbagai permasalahan, ibarat guru yang memang mengkondisikan adanya sebuah ujian supaya anak-anaknya belajar sesuatu sehingga anak muridnya akhirnya memang pantas untuk naik kelas. Nah, apa yang diajarkan Tuhan Pak tentang ujian supaya kita bisa naik level Pak? Ada sebuah kisah yang menarik dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 56. Jadi kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan melatih para murid supaya naik level secara iman, secara hidupnya sehingga mereka bisa dipercaya oleh Tuhan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kita baca dulu ayat 45 sampai 50 ya, di situ dijelaskan bagaimana murid-murid diperintah oleh Tuhan Yesus untuk menyeberang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang
Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Sangat menarik, ternyata dari beberapa ayat tadi kita bisa mengerti ketika kita mentaati Tuhan, mengikuti Tuhan, setia kepada Tuhan, bukan berarti kita bebas dari masalah, bukan berarti kita bebas dari tantangan, bukan berarti kita bebas dari pergumulan hidup ini. Para murid naik ke perahu, menyeberang danau, bukan karena keinginan mereka sendiri. Para murid mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika menghadapi tantangan yang datang, yaitu di situ disebutkan tadi kan ada angin sakal, berarti ada angin yang datang dari depan menghambat perjalanan mereka. Mereka mendayungnya jadi kepayahan sekali. Tuhan melihatnya. Berarti Tuhan sebenarnya peduli. Tetapi apakah Tuhan langsung turun tangan? Tidak. Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Tetapi baru kira-kira pukul 3, Yesus menghampiri mereka. Ini seperti seorang pelatih yang melatih anak didiknya. Dibiarkan anak didiknya itu menghadapi tantangan. Mungkin melihat anak didiknya mulai kepayahan. Seorang pelatih akan datang tepat pada waktunya. Tidak dikit-dikit langsung tolong, dikit-dikit langsung tolong. Itu namanya kan memanjakan. Manja. Ya, anak-anak itu jadi lemah hatinya, tidak kuat hatinya karena apa? Kadang-kadang ketika mengalami masalah sedikit, ibunya kasihan, langsung dia ambil alih. Kecapean sedikit, langsung digendong. Itu kan anak-anak jadi lemah. Tetapi kalau orang tua punya jiwa pelatih, dia mengamati saja anak-anaknya berjuang untuk bangkit, anak-anaknya berjuang untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, tetapi ada waktunya orang tuanya hadir, menguatkan, hadir memberi pertolongan di sisi yang mana tanpa membuat anaknya tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Itu juga yang terjadi. Sebab di ayat 50, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi ketika kira-kira jam 3 Yesus menghampiri mereka, karena Tuhan melihat bahwa murid-murid sudah kepayahan luar biasa. Bagi Tuhan gak ada hambatan, murid-murid sudah di tengah danau. Karena dia maha kuasa, dia bisa menghampiri para muridnya dengan berjalan di atas air. Kemudian berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada banyak orang Kristen yang kepayahan menjalani hari-harinya. Mungkin yang sedang bergabung bersama-sama dengan Rest and God. Saat ini juga Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kepayahan menjalani hidup ini. Terlalu berat tantangan yang harus dihadapi, terlalu berat situasi yang harus dihadapi, kepayahan luar biasa. Tetapi dari beberapa ayat yang kita baca kita tahu Tuhan tidak pernah mengabaikan kita semua. Amen. Tuhan mengamati, dan ketika Tuhan melihat kita benar-benar tidak sanggup lagi, Dia hadir dan menegaskan, ini aku, tenang, jangan takut. Ketakutan itu karena kita merasa kita berjalan sendiri. Kita menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi takut dalam menjalani pergumulan hidup kita karena kita merasa sendirian. Tetapi kesadaran rohani bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, memberi kita semangat, memberi kita pengharapan, memberi kita keberanian dan kekuatan untuk bertahan. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi bisa jadi itu menjadi sebuah pelatihan yang Tuhan izinkan karena Tuhan punya rencana lebih besar
untuk hidup kita Amin. ke depan. Yang kedua, kalau kita baca ayat 51 sampai 52, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Yang dicatat lagi di ayat 52 itu kan bicara tentang bagaimana Tuhan bisa melipat gandakan 5 roti untuk bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki. Sebuah kuasa yang tidak terbatas untuk mengatasi apapun. Di sini berarti bicara tentang kedaulatan Tuhan di dalam masalah-masalah kita. Tuhan tidak hanya berdaulat atas hidup kita, mati hidup kita, tetapi Tuhan juga berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, atas alam semesta ini, juga terjadi atas hidup kita. Ketika Yesus naik ke perahu, maka angin pun segera reda. Tuhan berdaulat atas angin, atas badai. Tuhan juga berdaulat atas masalahmu. Amin. Ini luar biasa sekali. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita akhirnya hancur, akhirnya kita tenggelam dengan masalah kita. Tetapi dari sisi kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan sedang melatih kita. Makanya ketika kita sedang mengalami situasi sulit, pergumulan masalah apapun yang saat ini sedang terjadi, mengapa kita tidak merenung? Tuhan sedang mengajarkan apa kepadaku? Tuhan sedang melatih apa kepadaku? Supaya kapasitasku bisa berkembang, supaya aku bisa dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar. Daripada kita sibuk dengan fokus pada masalah yang mungkin memang masih sulit diatasi. Kenapa kita tidak berpikir dari sisi Tuhan? Karena kita percaya betul Tuhan bekerja tepat waktu, tidak Amin. pernah terlambat. Bagi kita mungkin sudah kepayahan, tetapi bagi Tuhan, Tuhan sudah ukur kemampuan kita sebatas Amin. apa. Amin. Tiba saatnya ketika Tuhan lihat kita nggak berdaya, benar-benar kita akan tenggelam, Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan Amin. kepada kita. Dan kalau kita perhatikan ayat 53 sampai 56, itu luar biasa. Begitu mereka mendarat di Genesaret, maka di situ pelayanan yang harus dilakukan luar biasa. Ada banyak mujizat, ada banyak keajaiban, ada begitu banyak orang akhirnya mengalami jamahan Tuhan. Di sini jelas sekali bahwa para murid akhirnya naik level di mata Tuhan. Tuhan percayakan kepada para murid pelayanan yang lebih besar untuk melakukan banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa terjadi karena ternyata sudah lulus ujian, melewati badai, melewati angin sakal tadi, sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli seberat apapun masalahmu saat ini, tidak peduli sekeras apapun badai yang menerpa hidupmu, tidak peduli sesulit apa kebutuhan-kebutuhan harus engkau penuhi, seberat apa pergumulan harus engkau tanggung. Satu hal percaya, bahwa Tuhan tidak pernah kewalahan menolong kita. Amin. Tuhan tidak pernah gagal untuk membawa kita sampai ke seberang. Dan Amin. di sana Tuhan sudah siapkan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Oleh sebab itu, lewati pelatihan Tuhan, lewati pengalaman-pengalaman ini menjadi sebuah latihan yang membuat imanmu bertambah kuat, imanmu bertambah besar untuk Amin. bisa menanggung berbagai kepercayaan Tuhan yang besar di Amin. depan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini hampir menyerah dengan keadaannya, hampir putus asa karena mereka sudah kepayahan menghadapi pergumulan hidup mereka. Mereka menjadi kepayahan dengan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Tetapi ketika mereka mendengar firman Tuhan hari ini, biarlah pengharapan mereka mulai timbul kembali. Iman mereka mulai bangkit, mereka percaya bahwa
Tuhan sungguh-sungguh hadir, tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka kembali percaya dan berharap sepenuhnya pertolongan Tuhan. Mereka percaya sepenuhnya Tuhan, Engkau sanggup memberi pertolongan. Amin. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu untuk meredakan badai, untuk membuka jalan keluar yang terbaik, untuk membuka pintu-pintu berkat Amin. bagi anak-anak-Mu yang sedang kepayahan saat Amin. ini Bapak. Dalam nama Yesus. Sebagaimana Engkau merindukan para murid naik level, iman mereka naik level dan Tuhan bisa percayai mereka dengan perkara-perkara yang lebih besar. Biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan kami semua. Terjadi dalam kehidupan saudara-saudara yang bersama-sama dengan kami hari ini. Bukan lagi pikiran tentang mau berhenti, mau menyerah. Bukan lagi bicara tentang putus asa dan kecemasan serta ketakutan. Yang ada di hati kami saat ini adalah pengharapan. Yang ada di hati kami adalah iman yang berkobar-kobar mengharapkan kuasa Tuhan bekerja untuk memberi kami pertolongan. Tuhan juga menjamah saudara-saudara yang mengalami kelemahan secara fisik, bahkan yang sedang menderita sakit penyakit. Nyatakan keajaiban-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu untuk menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka semuanya. Tuhan juga sudah meredakan badai yang melanda dunia ini dengan adanya pandemi COVID-19. Hari demi hari semakin baik, hari demi hari pertolongan Tuhan nyata, termasuk di negeri kami. Kami bersyukur karena kondisinya hari demi hari semakin normal. Aktivitas bisa dilakukan dengan baik. Tuhan terus menyertai semua upaya pemerintah, demikian juga masyarakat, supaya bisa bekerja sama, sehingga kami semua bisa melewati situasi pandemi COVID-19 dengan baik. Semuanya bisa berjalan normal kembali Tuhan. Semua aktivitas pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan, sekolah anak-anak kami, semuanya bisa berjalan dengan baik. Biarlah kami semua menjadi bagian dari solusi yang Tuhan ingin kerjakan bagi bangsa dan negara kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, apapun masalah yang menghantam hidupmu, apapun situasi berat yang menghalangi perjalanan hidupmu, tetap percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberi pertolongan. Amen. Jangan menyerah. Lihat apa yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Amen. Saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, jangan sungkan untuk menuliskannya. Silahkan menulis di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami, saudara semua mendapatkan anugerah Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk